marah-marah di sosial media. Itu gue dulu. Apa-apa diposting di sosial Itu media. gue dulu, please jangan dicontoh. Iya kan, maksudnya dan itu menurut saya sih temen gue toksik banget, pacar gue toksik banget. Jangan-jangan kita yang toksik. Jangan-jangan Tapi itu Anda penting yang banget toksik. loh, penting banget loh Sobat LPPI saat kita mungkin bukan ngomongin politik ya, tapi menyambung nih, kita udah bentar lagi nih mau milih nih siapa lagi nih seru-serunya nih ya. Pemimpin Indonesia nih, berarti kan saya juga tahu Rizky. Jadi yang mana Ki pilihannya Ki? Ini adalah ada satu pesan banget nih yang tiba-tiba nih kepikiran aja nih dari hasil ngobrol kita nih Ki ya. Hati yang manis gak akan berkata-kata yang gak baik. Semoga rasa yang manis menjadi milik kita semua. Sobat LPPI, senang sekali nih saya bisa menemani Sobat LPPI semua dalam LPPI Voice episode kali ini. Kalau biasanya Sobat LPPI ini di kursi ini ya ditemenin sama Pak Ipung, hari ini khusus episode ini, gak khusus episode ini aja sih, kayak kepengennya sih di episode-episode lainnya juga gitu ya. Kita menggusur Pak Ipung dulu gimana nih? Ya, saya Rati Wijaya dari LPPI yang pastinya akan menemani episode kali ini yang lebih santai. Kalau biasanya LPPI Voice itu membahas tentang ekonomi, perbankan, keuangan. Kita mau juga nih mengangkat tema-tema soft skill ataupun segala hal yang sifatnya awam dan mudah banget untuk dicerna, dijadiin bahan obrolan gitu kan. Berkaitan tentang communication, berkaitan tentang leadership, dan masih banyak lagi. Dan hari ini dengan tema pentingnya berkomunikasi lintas generasi. Wah, menarik banget nih. Apalagi mungkin saya mau tahu dulu di sini siapa nih yang generasi-generasi Gen Z? Gen Z? Saya. Ya, lumayan banyak ya. Di studio ini ada 2.000 orang nih ya. Jadi lumayan rame banget nih di sini. Karena mungkin karena narsumnya juga nih spesial. Boleh kita langsung di zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Oke, Rizky Harisnanda. Halo, thank you for having me. Gitu kan kalau di podcast. Sobat LPPI seneng banget nih karena Rizky Harisnanda ini mungkin yang sering nonton berita ya, apalagi CNN Indonesia. Dia adalah salah satu news anchor dan juga jurnalis di CNN Indonesia. Apa kabar Ki? Halo, alhamdulillah Ratih, luar biasa dahsyat. Yes. Oke, itu tagline-nya LPPI ya. Bukan tagline, tapi yel-yelnya. Oh, kebetulan bisa, sama. harus bisa, Iya. pasti bisa. Yes. Oh gitu, pas berarti ya. Ratih apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi kalau Sobat LPPI ini mau tahu tentang Rizky, bisa langsung cek nanti di sosial media di akhir acara ini, di akhir podcast kita ini. Jangan lupa follow. Oke, gimana nih? Lagi sibuk apa aja sekarang selain anchor? Kalau kesibukan yang pasti siaran sih masih gitu kan. Setiap hari siaran pagi, terus paling lagi kuliah juga sekarang. Oh iya. Okay. Gue berencana menjadi dosen sih kalau gue. Jadi semoga nanti ya setelah selesai bisa ngajar juga soal komunikasi dan sebagainya. Terus standar sih ya paling kalau libur ya kayak warga Jakarta pada umumnya kayak jalan-jalan, nonton gitu-gitu sih. Itu aja kayaknya. Luar biasa ya. Terlalu too much information. Oh, iya, tapi saya mau nginfoin Rizky masih jomblo loh. Halo. Mungkin nanti ada yang mau komen-komen gitu ya. Syarat-syaratnya nanti. Ya, gitu kalau sih. Mengangkat tema kali ini nih tentang komunikasi lintas generasi. Sebenarnya kan kita berdua nih, gue nyebutnya adalah kita berdua gitu ya. Kita kan juga generasi beda banget kan. Saya yang Gen Z. Rasanya ingin berkata kotor tapi tidak bisa ya. gitu. Awas. Iya, jadi kita nih di generasi-generasi yang middle banget nih. Kita di generasi milenial harus ketemu dengan benar-benar pertengahan, ada generasi Gen X dan juga Gen Z. Betul, ya kan? Dedek-dedek. Betul. Nah, apalagi kalau Sobat LPPI mau tahu dan juga Rizky ketahui nih, di sini pun, di LPPI pun, saya ini ada tim di mana harus menghandle 3 generasi itu. Wow. Treatmentnya kan beda ya pasti, berkomunikasi kan juga beda nih. Kalau Rizky sendiri nih, kamu nih ketemu dengan narasumber ataupun ketemu dengan person yang memang harus ngobrol atau mengulik tentang dia gitu, mendapatkan sesuatu nih, gimana sih cara ngebedain untuk masing-masing generasi ini? Iya, kalau misalnya dibilang ngebedain, kalau saya kan kebetulan karena memang bisa dibilang praktisi komunikasi kan ya Ti, gitu maksudnya di dalam bidang kerjanya ya bisa ketemu macam-macam orang gitu. Ibaratnya ketemu pejabat yang formal banget, kemudian ketemu yang warga juga yang mungkin strata pendidikannya berbeda, ketemu sama seniman dan lain sebagainya gitu. Itu
apa ya, kalau kita mungkin yang praktisi komunikasi ya udah dikondisikan gitu ya. Kalau kita tuh memang harus bisa menyesuaikan gitu. Itu pentingnya kalau misalnya di jurnalisme kayak kita harus tahu nih kita mau ketemu siapa gitu, karakteristiknya seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan mulai dari bajunya, gaya bahasa kita nanti gimana gitu. Tapi kalau ngelihat dewasa ini ya itu sih, maksudnya sebenarnya buat saya yang kerjanya di bidangnya lingkupnya komunikasi nggak ada masalah gitu. Maksudnya ketemu sama siapapun ya emang berani aja dan memang harus bisa gitu tadi dengan kuncinya dengan riset. Tapi kalau lihat sekarang ya gitu ya, kita apalagi mungkin kita yang generasinya sama, kita milenial gitu ya, kita masih ketemu sama mungkin baby boomers sedikit atau Gen X sedikit, orang tua kita, tapi di lingkungan kerja sekarang banyak banget kita digempur sama Gen Z gitu. Betul banget. Yang beda banget karakternya, Mbak. Dan sudut pandangnya juga nggak sih? Sudut pandangnya, ya kan? gaya komunikasinya beda. Cara untuk merespon sesuatu, ya nggak sih, Ki? Iya betul, awal-awal kayak kaget, terus kayak, hah kok gini gitu kan. Tapi ya tadi, kalau saya pribadi, karena memang di pekerjaannya jurnalisme itu memang kita sudah terbiasa untuk ketemu orang dengan berbagai karakter, bahkan etnis, budaya segala macam tuh kita sudah mengkondisikan kita netral dulu lah, atau mungkin kalau lebih bagus kita riset dulu tahu karakternya seperti apa, kita harus gimana gitu. Tapi kalau sekarang di dunia kerja profesional yang mungkin tidak hubungannya dengan praktisi komunikasi, itu kan jadi salah satu kendala juga kali ya. Gitu, karena nggak sedikit gitu, kayak mungkin kalau di kantor saya pun media, tapi kan ibaratnya nggak semuanya kerjanya di bidang jurnalis gitu. Misalnya ada yang di office-nya gitu kan Niti. Ya mereka suka denger lah cerita-cerita kayak misalnya, aduh ini kok kalau ketemu sama atasan ini Pak ini kok ini banget sih, ribet banget, susah apa segala macam. Terus nanti ketemu lagi sama dede-dede yang Gen Z juga ada lagi keluhannya gitu. Misalnya kayak gila mereka tuh terlalu ina-ino gitu ya. Mungkin bagi kita yang generasi Y banyak negatifnya, misalnya generasi di luar kita lah. Kok ngeluh-mulu sih? Iya, kok ini ngeluh terus. Ya udah nerima aja, kerjain aja gitu kan. Padahal mereka juga mungkin lihat kita juga kayak iya apaan sih gitu kan. Gak bisa kerja loh. Iya kan? Terus kita juga ngelihat generasi X juga gitu. Kita juga kayak apa sih kaku banget ya ampun gitu. Apalagi mungkin kalau bicara soal karakteristik berdasarkan sama riset segala macam, milenial itu kan lumayan netral ya. Maksudnya kita dapat sedikit, dapat semuanya dapat sedikit Gen X-nya, tapi kita juga melek teknologi. Cuma mungkin tidak sebesar Gen X atau Gen Z gitu ya, soal teknologi sama komunikasi luarnya gitu sih. Jadi kalau ngelihat sekarang ya gapnya pasti berasa, dan nggak sedikit juga akhirnya masalah-masalah gap ini yang bikin kerja jadi nggak maksimal kan, jadi beda banget. Menarik. Karena memang sebenarnya isu yang tadi Rizky sampaikan ini nggak beda jauh ya dengan mungkin segala kondisi di tempat pekerjaan kita, lingkungan atau mungkin keluarga gitu kan. Kadang-kadang kan juga ada miskom dengan orang tua. Apalagi kalau misalnya lewat handphone ya nggak sih, atau nggak lewat ini, kita mungkin maksudnya salah tanda baca, maksudnya pengen titik jadi tanda seru. Jadi dikira marah atau dikira kecewa. Ini apa ya nggak sih, huruf gede semua, padahal kita lupa ngecilin atau karena lagi repot atau apa ya nggak sih. Tapi sebenarnya Ki, untuk lebih menekan gap itu sendiri, dalam arti kata untuk lebih meminimalkan nih miskomnya nih antar lintas generasi gitu, ada nggak sih yang pengalamannya Rizky sendiri gitu? Gimana caranya juga untuk menghandle itu? Mungkin sama junior-junior di kantor gitu? Ya kalau saya sih kayak yang tadi saya bilang ya, karena mungkin kita juga ibaratnya dari pageant pun kita udah dapat sedikit banyak ibaratnya ilmu itu ya, bahwa kita ya harus menyesuaikan gitu. Kita harus fleksibel, kita mau ketemu siapa, karakternya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri terus terang sih sebenarnya karena sudah punya mindset itu gitu ya, dan di pekerjaan juga mengamalkan teori open mindset. Jadi kita, kalau saya memang saya menyesuaikan. Setuju banget. Gitu, jadi saya menyesuaikan. Jadi ya syukur-syukur tadi saya bilang, misalnya kita bisa cari tahu dulu karakteristik orangnya itu seperti apa, itu kalau bisa. Tapi kalaupun nggak bisa ya udah kita pakai ilmu, kita menyesuaikan, kita lihat gimana nih gitu kan kira-kira. Setuju banget. Ya kan, jadi itu sih. Jadi karena saya karakteristiknya banyak kan menyesuaikan dan lihat dulu, jadi so far sejauh ini sih jarang kayak terlalu ibaratnya ada isu ya. Terlalu ada isu, terlalu setuju mengganggu banget, gitu. Setuju banget, tapi bener banget sih. Mungkin kalau misalkan sedikit mau spill ya, yang mau mencoba beauty pageant khususnya Abang None gitu, bukan maksud berpromosi ya, itu bener-bener kita tuh dibekalin banget tentang komunikasi dan juga bagaimana cara menghadapi lingkungan sekitar gitu loh, cara bereaksi, cara untuk kita tuh memang itu bener banget sih, karena terkadang
kita kelihatannya cheerful gitu kan, tapi belum tentu orang menanggapi cheerfulnya kita itu untuk sesuatu yang positif. Iya, Kan kalau yang bisa ngerti kan akan kayak oh iya, ini lagi menyesuaikan atau dia lihat gitu. dulu. Tapi bisa juga yang apa sih so asik deh. Iya betul padahal memang sebenarnya kita berusaha untuk open minded sama semua orang, berpikir positif sama semua orang gitu. Jadi memang itu salah satu kendala sih ya kalau menurut saya pribadi gitu, yang tadi juga Rizky sampaikan gitu. Jadi memang itu sih memang bener banget sih poin yang tadi Rizky sampaikan gitu. Dan untungnya kita bisa menghadapi hal seperti itu. Terkadang kita nggak menganggap itu isu, tapi mungkin buat orang lain itu jadi satu isu. Jadi kita bingung, dia kenapa ya sama gue ya? Kenapa dia gitu banget Kenapa dia kayaknya kita biasa begini, aja gitu kan. Padahal gue gak ngapa-ngapain, ngobrol aja juga cuma halo-halo doang, tapi kok bisa gak suka kayak gitu. Curhat. bukan curhat, maksudnya dia kayak bener-bener, itu bener banget. Itu kayak sepanjang jalan kita menghadapi celah kehidupan, bukan, tapi dunia kerja profesionalisme kan. Betul. Ya. Tapi sebenarnya sih ada nggak sih tips dan juga trik nih, nggak hanya dari generasi yang di bawah kita aja nih, kan menanggapi untuk atasan deh. Sekarang mau tanya nih, ini ya buat tim gue nih tipsnya nih bagaimana menghadapi atasan, cara berkomunikasi dan lainnya gitu kan. Karena kan gaya-gaya atasannya juga beda-beda kan. Karena kadang-kadang kalau misalkan ngomong mungkin takutnya dikira nggak sopan atau nggak pas, so asik yang tadi Rizky bilang. Oke, jadi ya tadi pertama yang paling penting adalah ya tadi ya, maksudnya kita harus tahu karakter atasan tuh gimana. Mungkin kalau bicara atasan, kebanyakan mungkin sekarang ya kalau yang nggak tahu ya milenial mungkin jarang kali yang udah ngisi posisi atasan, ada tapi mungkin sudah mulai banyak, tapi mungkin tidak banyak ya. Mungkin masih diisi sama generasi X misalnya. Nah itu kan walaupun sebenarnya kategori generasi X, Y, Z itu kan sebenarnya hanya pengkategorian, bukan betul pengelompokan, bukan yang saklek pasti bakal seperti itu gitu. Tapi memang mostly karena itu berdasarkan penelitian, jadi kurang lebih pasti valid gitu, sesuai sama hasilnya. Nah gimana caranya? Ya yang pasti tadi kita harus tahu gitu maksudnya tahu tuh ya atasan kita karakternya gimana gitu ya. Kalau udah tahu karakternya, at least kita jadi tahu gitu. Maksudnya kita jadi tahu, oke, kita harus ngapain gitu. Karena ya karakteristik macam-macam, tapi balik lagi tadi kalau kita tahu karakternya Gen X, Gen Y, Gen Z itu kan juga beda-beda. Kalau misalnya kayak Gen Z, mungkin kalau ada yang punya atasan Gen Z gitu misalnya, ya mereka tuh lebih belak-belakan. Yes. Gitu ya, lebih to the point. Oh ya, lebih to the point. Ya kan, mereka malah gak suka tuh kalau kita terlalu sopan, terlalu di depan ada pembukaan, mereka tuh langsung ke intinya apa. Tidak terlalu melihat kayak harus ada tata krama, enggak, yang penting kamu kerja beres gitu ya, langsung to the point aja gitu. Itu kan juga apa ya, kita bisa nggak ada yang salah betul, tapi kita sebagai sebagai misalnya mungkin bawahannya, sebagai orang yang memang mau mempermudah hidup, nah kita jadi harus tahu karakternya. Terus kalau misalnya karakter yang milenial, ya kita tahu milenial itu asik, oke, tapi masih harus ada tata krama. Itu kan generasi kita banget ya, maksudnya kita tuh masih ada tata kramanya walaupun tidak sekaku sama di Gen X. Tapi juga nggak yang segegap gempita kayak Gen Z. Kayak Gen Z, Gen Z kan asik banget gitu kan, kayak kalau misalnya di kita kan masih ada ya ada sopannya gitu. Misalnya kalau kita mau menghadap atasan, ya misalnya ya kayak lagi pakai pakaiannya yang lumayan nggak harus formal, tapi ya jangan yang terlalu cheerful misalnya, karena itu pasti akan jadi penilaian tuh dari atasan yang misalnya Gen Y atau Gen X gitu ya, kayak ini kok mau menghadap saya pakai bajunya misalnya lagi pakai baju yang gimana-gimana, jadi menerawang gitu kan, ke kantor juga menerawang, ngapain ya by the way. Jadi gitu. Terus kalau misalnya Gen X ya tau lah, Gen X berarti kan kita bayangin aja orang tua kita zaman dulu, jadi harus yang kita mungkin sebelum ngomong kita ajak ngobrol dulu, yang kayak gimana dijelasin dulu. Terus kita harus rapi gitu sih. Tapi sebenarnya ya Sobat LPP ini bukan maksudnya untuk mengelompokkan ya, atau karena menjudge gitu ya. Ya sekarang sebenarnya tergantung orangnya juga, sama kayak hal kedewasaan kan, gitu nggak dipatok dari usia, umur berapa gitu. Anak yang mungkin generasi-generasi yang di bawah kita pun, Gen Z pun banyak yang lebih dewasa, berpikirannya juga lebih matang kayak gitu. Yang udah ada tua juga kekanak-kanakan, ada tua yang nggak bilang kekanak-kanakan sih, lebih kayak ke terlalu cepat mengambil keputusan juga banyak kan yang seperti itu gitu kan. Nah tapi yang menarik juga ya, selain nggak cara berkomunikasi lintas generasi itu sendiri adalah berkaitan tentang digital nih. Betul. Dengan gampangnya kita bersosial media,
Jujurly Sobat LPPI, jujur ini kata-kata yang lagi happening banget ya di anak zaman now kayak Apa kita sih? gini, jujurly. Jadi kayak yang paling gampangnya adalah sosial media, media sosial. Saya tuh dulu punya Instagram kan, kita sering banget aktif banget gitu kan. Sekarang tuh kayak bener-bener yang capek, lelah gitu. Itu kayak bener-bener karena nggak tahu sih, itu sebenarnya tergantung masing-masing aja. Tapi kalau menurut Rizky sendiri nih, gimana sih bijak bersosial media? Itu seperti apa sih kalau dari versi Rizky? Bijak bersosial media sebenarnya sih kalau ngomongin bijak gitu ya, bukan cuma ke sosial media gitu ya, core-nya Tih. Maksudnya kayak ya pasti kalau kita bijak di kehidupan nyata, insya Allah di sosial media dimanapun gitu ya, itu tetap bijak juga. Tapi kalau ngomongin soal bijak di sosial media, yang pasti nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya sih ngelihat beberapa orang gitu yang misalnya main sosial media, itu banyak banget yang entah ya, tapi seakan-akan kalau misalnya kita lihat misalnya postingannya, statusnya yang macam-macam, itu kadang kita jadi bertanya-tanya kayak dia tuh mikir nggak ya kalau misal sosial media ini tuh dilihat banyak orang, gitu. Ya walaupun Karena mungkin sosmed itu kayak rumah kita nggak sih? kayak rumah, Itu halaman itu kan kita, brand image, benar, apa brand image personal juga, image, betul. personal branding, Personal branding gitu ya. Jadi setuju. apa ya, harus hati-hati kalau menurut saya. Tapi banyak orang yang akhirnya nggak tahu ya, mungkin terlalu asik sama sosial media Tih, gitu. Mungkin sering jadinya curhat di sosial media, ya kan, marah-marah di sosial media, Itu gue dulu. apa-apa diposting di sosial Itu media. gue dulu, please jangan dicontoh. Iya kan, maksudnya dan itu menurut saya sih tidak bijak gitu ya, tidak bijak karena pertama ya sosial media itu tadi itu kan ranah publik gitu ya, walaupun mungkin di lock ataupun mungkin followersnya dikit, tapi kan ranah publik, siapapun bisa lihat gitu. Kalaupun Bisa capture, bisa atau di close share, friend aja ya, kan ada setuju, cepunya. Orang setuju. bilang kan di close friend ada yang cepu. Jadi banyak menurut saya, pertama orang tuh yang kurang bijak bahwa yang di social media itu seprivate-privatenya itu social media, siapapun bisa lihat gitu. Jadi apa ya? Jadi kita bisa ngatur kan Tih apa yang mau kita posting, apakah hal-hal yang terlalu personal juga menurut saya tidak bijak diumbar di social media gitu ya. Jadi gitu. Jadi sering lihat banyak sih orang-orang yang apa ya, akhirnya urusan-urusan pribadi di-share di social media. Terus karena di social media itu kan sebenarnya semu ya. Itu beda social media sama real Dan life. belum tentu kenyataannya Ya kan? emang kayak gitu. Jadi emang Betul. kayak gitu. Nah, gitu kayak kan. misalnya Bisa disetting semua. bisa disetting dan kayak misalnya kita punya apa ya? Misalnya anak-anak online nih berarti gitu lah ya. Kita punya followers atau pengikut online gitu. Itu kan menurut saya karakternya beda sama ibaratnya teman-teman real kita lah. Karakternya beda dong. Kalau teman-teman kita udah lebih tahu kita aslinya gitulah misalnya. Jadi kalau kita cerita apa, kita mengungkapkan apa, itu saya yakin komentar mereka akan lebih bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan gitu, karena mereka tahu kita tuh gimana gitu. Kebayang misalnya curhat gitu ya, misalnya masalah yang sangat personal banget, misalnya masalah rumah tangga, atau dia ada ribut sama temennya, something yang personal, terus dia share di sosial media, terus dapatlah nih komen-komen Orang semu seneng banget dari dong followers tuh. gitu kan. Bahan gibah gue nih. Kan bahan gibah, terus mereka mulailah memberikan misalnya advice, kasih tahu gini. Kalau menurut saya itu kan semu ya. Pertama dia nggak kenal kita gitu, dia nggak tahu apa yang bagus buat kita gitu lah. Kalau nggak bijak kan akhirnya jadi percaya. Betul. Ya kan, jadi banyak juga yang akhirnya menggantungkan kebahagiaan dan pengakuan tuh dari sosial komen, media, dari love dari di komen. Instagram dan lain-lainnya gitu. Ya Tapi kan? Sobat LPP, ini Itu nggak bukan generasi tertentu ya. Ini Betul. siapapun bisa melakukan Siapapun hal bisa seperti ini kok. gitu. Tapi benar sih, kan Rizky juga tahu kan. Dulu kan saya tuh aktif banget bersosial media gitu kan. Saking kepengen, aduh capek banget deh kayak abis posting apa harus ngecek berapa ya komennya. Betul. Ini udah nge-love belum ya? Karena Love nggak mungkin gue nggak udah berapa? mikirin kan kalau Bener, posting. karena kan? nggak mikirin, dan tiap hari tuh akan pusing dengan aduh besok posting apa ya, ini posting apa ya, tuh kayak bener-bener nyetok foto sebanyak-banyaknya dan untuk oke, kontennya jadi kayak bener-bener liburan sama pasangan sama anak tuh nggak happy untuk nyiapin konten. Jadi sibuk dengan itu gitu. Akhirnya saya bener-bener salah satu cara adalah off, coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kok 3 bulan keenakan ya, jadi Tapi itu udah seru deh. sih, pengen nyoba tapi belum bisa. Jadi akhirnya saya cuma main satu aja tentang untuk profesional juga sih di LinkedIn seperti itu. Jadi kayak bener-bener itu sih. Wah, menarik banget sih. Jadi kayak bener-bener ini ya, betul banget bahwa bijak itu nggak hanya dari sisi sosial media aja. Iya, dari kelihatan cara di situ berkomunikasi pun juga seperti dari itu. sosmednya seperti betul. apa gitu, bijak nggak dari postingannya, captionnya, gitu-gitu sih. Itu bisa kelihatan kedewasaan seorang. Dan ya itu tadi banyak
nggak tahu ya Ti, mungkin banyak orang yang nggak ngeh kali ya, maksudnya itu tadi misalnya masalah di share terus biarin orang berkomentar apa segala macam, dan yang sedih atau yang bahaya kan sebenarnya adalah saat nanti kayak gitu ya kita bener-bener apa ya menuruti apa maunya netizen, apa maunya orang di luar Masih sana. makan sosial media. Iya, mereka bilang misalnya kamu tidak bahagia, kita jadi oh iya ternyata aku tidak bahagia, padahal kan kita yang tahu. Iya. Menarik banget nih. Makanya ini ya momennya tuh bener-bener yang lagi dibahas banget tuh mental health. Nah betul, Mental health, Gen Z mental- banget itu kan. Sekali lagi bukan mau kotak-kotakan ya. Ini perlu diperjelas ya siapapun Tapi juga. iya Tapi kan, iya. maksudnya Maksudnya kayak isu isu mental itu health pas itu itu betul kencengnya di kayak Gen Z. bener-bener kok dikit-dikit jadi mental health, jadi dikit-dikit jadi Ada dikit healing. ya betul. Karena apapun kayak Jadi berantem toxic. sama pacar dikit, aduh perlu healing, perlu ini, Atau perlu itu. Temen gue toxic banget, pacar gue toxic banget. Jangan-jangan kita yang toxic. Jangan-jangan Tapi itu Anda penting yang banget toxic. loh, penting banget loh Sobat LPPI saat kita. Tapi gak tau ya Rizky sepaham gak sih sama saya gitu. Saya tuh selalu berpikiran adalah saat kita menganggap orang lain itu gak baik buat saya, toxic buat saya, lingkungan ini gak baik buat saya. Kadang-kadang tuh mungkin ini adalah momen saya nggak bilang kedewasaan, tapi ini menjadi momen dimana akhirnya lebih memahami dan lebih mengerti. Jangan-jangan gue yang toksik ya, jangan-jangan gue yang nggak baik ya buat ini, buat itu, kayak gitu-gitu. Gitu sih menanggapinya gitu. Kok lo senyum-senyum sih? Tahu ya, karena Rizky ini teman lama saya banget, sahabat saya banget. Kita udah 11-an tahun ya Ki ya? Udah belasan tahun. 2011, mohon maaf, berapa sih? 12 Udah tahun. 13 Dia tahun tahu pemirsa. banget bagaimana childisnya Jadi saya tadi tuh sampai dulu. mikir, ini yang mana ya? Ini cerita yang mana ya? Ya kan tapi bener gak sih? Betul. Iya, jadi ya itu tadi ya, maksudnya gini, kalau misalnya ngomongin soal isunya misalnya ini ya Ti, kalau saya sih lebih menghubungkannya nantinya ke isu kayak seberapa kita mengenal diri kita sendiri gitu, karena nanti kalau kita udah kenal diri kita sendiri kayak tadi nih misalnya urusan sosmed, urusan komunikasi lintas generasi, kalau kita udah kenal diri kita sendiri, kita tahu kurangnya lemahnya kita di mana gitu kan. Jadi kita tuh nggak gampang buat ketarik ke sana ke sini. Oke, terpengaruh. Nggak gampang terpengaruh, even itu juga di sosial media misalnya. Jadi kalau udah kita kalau orang bilang mungkin kalau udah karakternya kuat gitu ya ibaratnya, mau sosial media kayak akan goyah ya. Jadi kita posting apapun udah nggak pedulinya tuh lebih kuat. Maksudnya kayak ya kalau menurut saya ini happy, ini bagus, ya udah walaupun misalnya komennya dikit, likes-nya orang jelek ya bodo amat gitu. Itu kan hubungan nanti sama itu, dan itu nanti akan jadi karakter juga, karakter sehari-hari yang bikin kita lebih kuat dan nggak gampang mental health apalah gitu segala macam. Dan ya ngomongin soal mental health kan juga mungkin ini kajiannya juga ada banyak gitu ya. Mungkin yang memang jadi concern selain memang ibaratnya isu ini udah banyaknya kebetulan dibahasnya sama Gen Z gitu ya. Saya rasa ini juga relate karena Gen Z itu kan paparan teknologi khususnya sosmednya lebih tinggi dari dan lebih cepat lain. Gak sih? Lebih Kayak cepat. abis ada ini muncul lagi. Itu. Jadi memang benar-benar berlomba-lomba untuk terus ya. Dan tingkat stresnya pasti lebih tinggi gitu kan. Jadi ya memang kalau dibilang misalnya mungkin generasi ini yang lebih banyak concernnya ke mental health, ya bisa dibilang mungkin bukan cuma kebetulan gitu ya, karena memang isunya dan kondisi lingkungan saat ini tuh kayak gitu. Bahkan kan kalau kita tahu Gen Z itu kan disebut generasi strawberry gitu ya. Strawberry itu kayak bener. Bagus dan enak di luar, maksudnya enak tuh kelihatannya manis, tapi pas dicobain ternyata ringkih, asem, benyek gitu. Dan itu memang kalau kita lihat dewasa ini ya karakternya lebih banyak kita temui di dedek-dedek Gen Z. Kita ya. Sementara kita kan dulu tahu sendiri ya, kita kayak yang namanya berjuang tuh walaupun mungkin tidak sekeras orang tua kita, tapi kita masih ya kita lihat lah dulu misalnya zaman kita remaja pun teman-teman sekitar kita kan maksudnya masih ya tipe-tipe yang berjuang, yang gak gampang puas gitu gak sih? Maksudnya tidak gampang kalaupun sukses gak langsung gampang ngomong aku sukses, belum gitu, masih santuy. Kayak tapi kalau kita ngejar, lihat sekarang kan masih ngeliat gitu. Sekarang kan tiba-tiba punya skincare, tiba-tiba jadi owner tiba-tiba kayak raya, rumahnya gede-gede gitu. Walaupun kita nggak tahu sih. Bisnisnya bagus. Mereka tuh bagus untuk hal cepet lah, dan mereka cepet kaya tapi cepet juga down dan stres gitu. Sebenarnya sih balik lagi ya, bukan berkaitan tentang generasi tertentu betul, tapi itu juga balik lagi ke personnya masing-masing. Cuma yang pasti adalah ya itu dia sih, bagaimana ujung-ujungnya ke komunikasi juga ya, balik juga tentang komunikasi. Dan juga mungkin kalau bisa saya bilang ini
etika. Etika dalam berperilaku antara satu dengan yang lainnya juga gitu kan. Ya banyak hal sih sebenarnya sih yang bisa menjadi suatu isu dalam hal ini gitu kan. Karena terkadang memang untuk menghadapi yang generasi kita yang di atas nih Ki, ya kan. Untuk menghadapi generasi kita yang di atas nih kadang-kadang ini juga agak-agak saya nggak bilang tricky tapi juga nggak yang tidak mudah. Iya, nggak yang semudah itu nggak sih, kayak menghadapi orang tua kita gitu kan. Mungkin nih Ki, ada nggak sih pengalaman Rizky sendiri gitu nih? Nggak usah jauh-jauh deh, di keluarga ataupun di kantor yang berkaitan tentang etika yang menurut Rizky ini kayak gue nggak salah deh tapi kok masih dianggapnya nggak pas ya kayak gitu. Di keluarga iya mungkin ada isu tapi mungkin yang akan lebih penting adalah di lingkungan kerja kali ya, karena lingkungan kerja itu kan lingkupnya lebih profesional gitu. Dan kalau pengalaman ada sih, jadi ibaratnya kan dulu juga sempat kerja pindah beberapa kali lah. Ada yang lingkupnya itu kan kalau sekarang kan swasta ya Ti. Kayak gue lebih hafal deh Ki. Kalau yang sekarang kan yang dulu kita bareng juga tapi Anda sudah keluar. Ini kan swasta gitu ya. Dan kalau yang itu sebutnya apa ya? Ya pokoknya sebutnya pemerintah lah, walaupun itu bukan BUMN ya, tapi itu pemerintah. Itu karakternya beda banget gitu, birokrasinya beda banget. Kalau misalnya ngomongin yang kantor yang sekarang, so far mindset orang-orangnya termasuk atasannya udah lebih open minded gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak isu. Tapi kalau saya flashback dulu ke beberapa kantor yang sebelumnya gitu tempat saya bekerja, ya itu beda banget gitu. Maksudnya ada waktu itu kalanya kayak hal yang menurut saya itu normal gitu ya. Misalnya ada misalnya kayak kita ada satu hak kita yang belum kita dapatkan satu hari misalnya. Dan waktu itu kan kita sebagai anak muda ibaratnya kayak kita harus ngomong gitu. Ngomong pun ibaratnya waktu padahal itu tujuannya baik ya. Tujuannya baik dan dengan cara baik-baik. Dan itu buat memang itu hak kan jatuhnya seperti itu. Jadi waktu itu saya menginisiasi ngumpulin teman-teman yang memang tidak mendapatkan haknya itu. Kita ngadep yuk gitu. Maksudnya dengan baik-baik ya. Kita ngadep yuk gitu. Kita menghadap atasan. Kita sampaikan apa yang sebenarnya kita rasa perlu perbaikan. Itu bahkan bukan perlu perbaikan ya, maksudnya waktu itu ada keterlambatan lah gitu soal honor dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya itu fatal. Menurut saya gitu. Tapi waktu itu karena mungkin birokrasinya di sana itu tidak familiar dengan yang namanya kok kalau ada yang tidak srek atau ada yang kurang kok disampaikan tuh kayaknya udah terima aja jadi jangan kayak gini gitu. Jadi waktu itu hal yang bisa saya pelajari dari situ adalah sebenarnya yang mungkin juga nggak banyak belum banyak disadari sama orang-orang zaman sekarang. Kita sebenarnya ibaratnya buat sukses di lingkungan kerja itu ya tadi ya selain prinsip misalnya kita menyesuaikan gitu ya, tapi kita harus tahu juga bahwa lingkungan itu memang harus yang cocok sama kita sih. Ya sebenarnya sih pasti tiap person mungkin juga si tempat itu yang dulu atau bagaimana kan pasti punya penjelasan dan juga pembenaran masing-masing. Gak ada yang salah di sini. Sebenarnya gak ada yang salah sih. Cuma cocok-cocokan aja. Cocok-cocokan dari sudut pandang aja. Itu pun juga sebenarnya sih saya setuju juga tuh Ki. Yang berkaitan tentang bahwa kita akan menarik lingkungan yang memang itu kita seperti itu kan. Dan saat memang kita di momen kayaknya ini bukan tempat kita deh. Itu ya udah check it or leave it aja gak sih? Which is kita menyesuaikan, beradaptasi kondisi yang sekarang atau memang kayaknya memang gak di sini. Jadi mendingan kayak yang tadi saya bilang di awal ya Sobat LPPI ya, bahwa saya tuh kayak gitu. Jadi udah mulai berpikirannya adalah saya udah gak mau, udah bener-bener membatasi diri saya untuk tidak mengatakan dia salah, dia jahat, dia toksik, atau ini tempat enggak. Tapi saya ngebalikin saya, apa karena saya yang nggak baik ya, apa saya yang begini. Jadi kayak bener-bener lebih mengoreksi lagi gitu nggak sih Ki? Karena memang semakin bertambah usia kita kok semakin di usia ke-50 ini ya. Enggak lah, ya lah. Kenceng ya. Oke, menarik banget ya. Ini sih banyak banget sih yang mau kita bahas, yang mau bener-bener kita kulik lagi nih berkaitan tentang komunikasi juga dan juga pendidikan lo kan juga komunikasi. Komunikasi, ya? Alhamdulillah linear. Jadi S1 komunikasi, S2 juga komunikasi sekarang. Apa nih, Korkom atau? Korkom. Oh, Korkom. Ngambil politik. Nggak jadi ngambil politik? Riwah, emang nggak tertarik politik sebenarnya. Riwah loh dia bilang. Riwah mohon buat maaf. Rizky, jadi, tapi buat yang lainnya happy. Betul. Ki,
Satu lagi nih Niki, Ya. buat lo nih, harapan untuk pastinya kalau berkaitan tentang, mungkin bukan ngomongin politik ya, tapi menyambung nih, kita udah bentar lagi nih mau milih nih siapa Lagi nih seru-serunya nih ya. pemimpin Indonesia nih. Berarti kan saya juga tahu Rizky. Jadi yang mana Ki pilihannya Ki? Nomor 4. Nomor 4. Oh iya, saya nomor 5 gitu kan. Sama dong, sama. Iya nih. Ini mau dong harapan dan juga pastinya mungkin tips and trick nih. Ini berkaitan juga mungkin semua generasi, mau itu Gen Z, Gen X, Gen apa? Gen X, Y, Z, Yes, ya. Alpha gitu. yang baru kalau. Apa yang baru ya? Tapi Nah belum. itu untuk menghadapi momen-momen yang lagi situasinya lagi panas ini nih. Nah kan apalagi pas banget nih yang ngomong orang media yang biasa ketemu sama orang-orang politikus yang lagi ngehandle debat-debatnya capres dan wapres, gimana nih Ki? Iya, yang pasti ya ini bukan bukan kali pertama gitu ya kita melihat sosial media seru lah pokoknya setiap mau pilpres gitu ya, pilkada, pokoknya ya kita nggak kaget-kaget amat lah gitu ya kalau lihat tanda kutip yang toksik-toksik di sosial media gitu. Kalau misalnya ya tahun politik ya memang lagi pesta demokrasi ya, maksudnya setiap orang pasti euforia gitu, merayakan. Pokoknya gitu harus ya. menang nih pilihan gue. Gitu Pokoknya kan. pilihan gue yang paling baik, yang paling benar gitu. Sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya yang kebetulan kerja di media, Nggak itu boleh kan ya. di sosial media itu kita nggak boleh nunjukin lah. Misalnya kita tuh pro ke 1, 2, 3 Iya. gitu. Kenapa? Karena pengaruhnya sama profesi gitu. Karena kan kita kerja di media, nanti kita bisa aja Media jadi nggak netral ya kesannya. kita bisa aja nanti wawancara misalnya tim saya 1, 2, 3. Kebayang kalau misalnya kita news anchor-nya itu kita udah ketahuan kita Mendukung ibaratnya salah satu. mendukung siapa di sosial media ya. Kalau misalnya pribadi itu ya pasti kita punya pilihan masing-masing lah. Pribadi silahkan kalian pilih 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau yang namanya di ruang publik itu tidak boleh gitu. Karena tadi menjaga netralitas. Jadi nanti saat kita diskusi ya kita juga bukan cuma di sosial media kita sampaikan bahwa kita tidak memihak salah satu, tapi di diskusi pun kita kan jadi harus netral kan. Iya betul. Nggak ada tendensi macam-macam gitu. Itu satu. Jadi kalau buat masyarakat yang lain gimana gitu ya, boleh-boleh aja menyuarakan, tapi balik lagi namanya sosial media itu kan dilihat banyak orang. Gitu. Apalagi suasananya juga orang lagi pada sensi kalau lagi kayak gini kan, lagi pada sensitif. Karena menganggap semuanya tuh yang benar, tepat, betul, nggak terbaik. apa-apa gitu kan, apa-apa. paling benar pilihannya masing-masing. Tapi balik lagi tadi ke kata bijak gitu. Maksudnya kalau memang ada info-info yang mau di-share, mau dibagikan, kayak baiknya di cross-check dulu kira-kira ini nanti bikin kegaduhan nggak ya, bikin rame nggak ya gitu. Terus itu satu dari yang kitanya, dari kita yang memproduksi beritanya, ibaratnya kita posting gitu ya. Kita harus hati-hati. Ya kalau bisa sih sebenarnya pilihan tuh ya sendiri aja sih, nggak perlu digembar-gemborkan gitu ya, karena nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi nggak usah terlalu kesannya kayak aku akan mempromosikan dia harus jadi. Biasa aja, wise aja, punya pilihan boleh, pilih salah satu boleh gitu. Tapi pikirin juga apakah ini nanti akan bikin kegaduhan, ganggu orang nggak sih gitu. Apakah nanti bikin ada yang nggak seneng gimana sih gitu. Nah itu dari yang ngeposting dan yang bikin berita. Buat yang melihat berita juga harus bijak juga gitu. Kalaupun kita lihat ada yang Nggak langsung panas ya. ada yang menunjukkan pilihannya, ya nggak apa-apa, biarin aja sih. Kenapa juga harus dia ikut pilihan kita juga gitu ya, masing-masing aja punya pilihan sendiri gitu. Kalau dia bilang calonnya dia paling bagus, ya udah itu menurut dia, nggak usah juga kita komen. Padahal sebenarnya kita juga bisa melakukan itu, tapi nggak kita lakukan gitu betul. aja. Atau dalam hati aja kayak ketawain, tapi nggak perlu dibales, disampaikan gitu. Jadi lebih bijaksana, ya itu tadi kita postingnya ya kalau bisa yang adem-adem aja, yang adem-adem aja, baik-baik yang aja. lucu-lucu Tunjukkan aja. gagasan dari masing-masing. Iya, kalaupun misalnya kita ada pilihan ya Betul. kata-katanya atau ininya jangan yang terlalu tendensius Yes. atau bisa Betul. memancing orang jadi bereaksi. Betul Nah, banget. buat yang ngelihat juga gitu kayak ya udahlah biarin Iya. aja, nggak usah kepancing lah intinya gitu. Karena di sosial media itu kan ya itu macam-macam ya, dan orang bisa ngomong macam-macam di sosial media. Dia mau bikin berita hoax juga bisa, bikin berita benar juga bisa. Gitu. Jadi tahan-tahan, enjoy aja di sosial media, nikmatin aja. Jangan cepat kepancing gitu ya, apalagi ya gitu sih pokoknya pilihan udah ada masing-masing, tapi nggak perlu maksain orang atau nggak perlu orang percaya juga sama yang kita posting gitu, santai aja. Ya endingnya adalah dan ujungnya adalah berkaitan nggak hanya dari generasi tertentu aja, Betul, tapi semua. juga tetap dari gaya komunikasinya kita,
cara berperilakunya kita, dan yang pastinya adalah ini digital semakin luas, semakin berkembang, semakin besar juga, semakin canggih gitu. Kita juga harus makin bijak ke depannya. Ya itu dia tadi Sobat LPPI, seneng banget ketemu Rizky. Terima kasih Sama-sama, banyak. Rati. Terima kasih Kapan-kapan banyak diajakin juga. lagi ke sini Betul, ya. kita ngobrolin yang lain deh. Kita mungkin klinik yang serem-serem enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada segmennya ya? LPPI Bercanda. Mungkin ya, pastinya, pengalaman mistis. Pokoknya semoga sukses semuanya. Amin, sukses juga lancar Rati, kerjaannya, amin. Terima kuliahnya kasih. juga. Amin ya ampun. Cepat dapat jodohnya. Amin Ini juga banyak itu. loh yang menantikan loh suara-suaranya loh tuh kan. Cuma satu. Iya, Sobat LPPI, kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya di LPPI Voice gak hanya membahas seputar ekonomi, keuangan ataupun perbankan aja, tapi juga berbagai macam apapun bisa kita bahas di sini. Baik itu tentang leadership, komunikasi, dan lain-lainnya. Ini adalah ada satu pesan banget nih yang tiba-tiba nih kepikiran aja nih dari hasil ngobrol kita nih Kia. Hati yang manis gak akan berkata-kata yang gak baik. Semoga rasa yang manis menjadi milik kita semua. Bye, sampai ketemu.